Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezia Cassandra dari kelas 4B2, NIM 1910301088. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang bagaimana proses fisioterapi pada masa prenatal trimester ketiga dengan potensi odem pada bagian tungkai bawah. Nah, pada kasus ini ada seseorang wanita yang datang ke klinik fisioterapi dengan sebut saja wanita tersebut Nyonya D. Nah, Nyonya D ini berusia 32 tahun. Datang ke klinik fisioterapi dengan kondisi hamil usia 33 minggu. Nah, dengan riwayat kehamilan yaitu ini datang dengan kehamilan kedua, sudah pernah melahirkan 1 kali, dan untuk riwayat abortus tidak pernah mengalami abortus atau keguguran. Nah, jadi setelah datang ke klinik fisioterapi tersebut, setelah didata oleh si fisioterapi, maka fisioterapi akan melakukan pemeriksaan vital sign kepada pasien. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan vital sign pada pasien, didapatkan hasil dari vital sign pasien, yaitu tekanan darahnya 135/50 mmHg, denyut nadinya yaitu 80 kali per menit, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius, dan frekuensi napas yaitu 24 kali per menit. Nah, jadi pasien tersebut datang dengan usia kehamilan 33 minggu dengan keluhan pegal-pegal pada bagian pinggang, merasa tidak nyaman, serta adanya odem atau pembengkakan, merasa bengkak pada bagian tungkai bawahnya. Sehingga hal tersebut menghambat aktivitas sehari-hari dari si pasien tersebut. Nah, jadi di sini sebagai fisioterapi saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara untuk menangani pembengkakan yang terjadi pada tungkai bawah si pasien tersebut. Nah, jadi yang perlu kita ketahui pertama-tama, apa sih yang menyebabkan odem pada wanita hamil tersebut? Jadi odem atau pembengkakan ini disebabkan oleh penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan pada usia kehamilan trimester ketiga ini yaitu karena adanya pembesaran janin. Nah, pembesaran janin pada usia kehamilan trimester ketiga maka akan menyebabkan adanya penekanan pada uterus. Nah, penekanan pada uterus tersebut akan menyebabkan terjadinya penekanan pada aliran balik vena, sehingga aliran balik vena itu tersumbat. Nah, jadi di sini ada beberapa exercise dan massage yang akan dilakukan pada seorang ibu hamil dengan usia kehamilan trimester ketiga untuk mengurangi odem atau pembengkakan pada bagian kaki atau tungkai bawahnya. Nah, baiklah, sebelum melakukan exercise tersebut atau gerakan-gerakan tersebut pada ibu hamil, kita atur dulu posisi ibu hamil. Atur posisi ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman. Lalu luruskan kedua kaki ibu hamil atau kaki pasien. Nah, untuk gerakan pertama yaitu adalah dorsal fleksi dengan cara mengangkat telapak kaki. Gerakan seperti ini pasien dapat melakukan gerakan ini sendiri, namun kita sebagai fisioterapi mengarahkan pasien. Nah, usahakan pada saat melakukan gerakan tersebut otot-otot pada bagian anterior dan posterior pasien itu berkontraksi. Otot-otot anterior posterior pada tungkai bawahnya berkontraksi. Nah, gerakan ini dapat dilakukan dalam 8 kali repetisi. Nah, setelah dorsal fleksi ada gerakan plantar fleksi, di mana berkebalikan dengan dorsal fleksi yang ke atas tadi, ini mengarah ke bawah. Dilakukan selama 8 kali pengulangan. Nah, setelah itu ada inversi, di mana menggerakkan ankle ke arah dalam. Digerakkan ke arah dalam. Dilakukan pada bagian masing-masing kaki, pada bagian sinistra dan dekstra. Lakukan pada kaki sebaliknya.
Nah, setelah inversi ada gerakan eversi. Berkebalikan dengan inversi tadi, ini adalah gerakan yang mengarah keluar. Nah, setelah itu ada gerakan rotasi, di mana gerakan memutar. Lalu lakukan pula ke arah sebaliknya. Dilakukan selama 8 kali repetisi. Nah, setelah itu kita menggunakan alat bantu seperti kain, di mana diletakkan pada bagian telapak kaki. Lalu pasien melakukan gerakan dorsal fleksi. Gerakan dorsal fleksi, kakinya dorsal fleksi. Bukan dengan menarik kain, tapi dengan menggerakkan kaki pasien. Lakukan pula pada. Nah, setelah itu ada yang terakhir, gerakan terakhir yaitu gerakan elevasi, di mana posisi kaki lebih tinggi daripada posisi jantung pasien. Nah, posisi ini berfungsi untuk sebagai mengembalikan darah. Dikarenakan pada saat terjadi pembengkakan maka akan terjadi penyumbatan sehingga terjadilah terhambat aliran darah balik venanya terhambat. Nah, gunanya posisi ini adalah untuk mengembalikan aliran balik darah tersebut dengan cara memposisikan kaki pasien lebih tinggi daripada jantung pasien. Nah, setelah melakukan gerakan-gerakan exercise tersebut, kita dapat melakukan masas atau pemijatan pada pasien. Nah, masas ini juga berfungsi untuk mengurangi cairan pada bagian tungkai bawah pasien atau untuk mengurangi odem pada bagian tungkai bawah pasien. Nah, jadi di sini pertama-tama yang harus dilakukan sebelum masas yaitu atur posisi pasien, lalu meminta izin kepada pasien. Nah, setelah itu kita balurkan minyak atau baby oil dari mulai mata kaki pasien hingga ke paha pasien. Balurkan dengan cara yang pelan dan lembut. Setelah dibalurkan pada seluruh permukaan kaki pasien, kita akan melakukan gerakan masasnya tersebut. Nah, jadi masas yang pertama yaitu ada namanya crisscross. Jadi crisscross ini dilakukan dengan cara mensemifleksikan kaki pasien, lalu menggenggam kaki pasien dengan kedua tangan, dengan ibu jari atau jempol pada bagian atas kaki pasien, lalu 4 jarinya mencengkram pada bagian bawah kaki pasien. Dilakukan dengan cara menyilangkan kedua ibu jari ke arah atas. Nah, crisscross ini sendiri berfungsi atau bertujuan untuk mengurangi cairan yang ada pada bagian tungkai bawah yang menyebabkan pembengkakan atau odem tersebut. Pada melakukan gerakan ini, jari-jari fisioterapis semua jari-jari fisioterapis itu harus mengenai atau menggenggam pada bagian kaki pasien. Nah, setelah itu lakukan pula pada kaki sebaliknya. Nah, gerakan yang kedua yaitu kneading, di mana gerakan meremas, sedikit menekan, mulai dari mata kaki hingga ke paha pasien. Gerakan ini bertujuan untuk mengendurkan otot-otot pasien yang lelah dan juga mengurangi cairan pada bagian tungkai bawah pasien.
Lakukan pula pada kaki sebaliknya. Nah, setelah itu yang ketiga ada gerakan synovial joint. Jadi, posisikan pasien semifleksi. Di sini kita akan melakukan masas pada bagian synovial. Di bagian bawah patella. Gerakan synovial joint ini berfungsi untuk melenturkan sendi dari penghubung tungkai bawah pada area knie dan tibia fibula. Lakukan dengan cara menggunakan ibu jari. Dilakukan secara memutar pada bagian synovial joint-nya. Nah, lakukan pula pada kaki sebaliknya. Lah dia. Nah, foto.